Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, pada kesempatan kali ini kita kembali membahas mapel akidah akhlak, yaitu lanjut yang kemarin ya. Kemarin kita membahas tentang pengertian adab dan juga berzikir. Sekarang kita lanjut ke bab keempat, yaitu tentang adab sholat dan juga adab berzikir. Tapi sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Barik wa sallim. Wa barik wa sallim. Allahumma la sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. illa ma ja'altahu sahla Anta taj'alul hazna. wa anta taj'alul hazna Idza syi'ta sahla. idza syi'ta sahla. Ya Rabbana ya Quddus. Ya Rabbana ya Qudus. Ajibna min ulumin nafi'atin. Adibana min ulumin nafi'atin. Wa bi suratil fahmi. Wa bi suratil fahmi. Wal hifzi. Wal hifzi. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma syaa Allah. Illa ma syaa Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih ketua kelas. Sebelum kita mulai ke materi, kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat kelak di dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah. Baik. Apakah hari ini masuk kelas semuanya? Ada yang alfa? Alhamdulillah, berarti semuanya masuk kelas ya. Sekarang sebelum kita mulai, dirapikan dulu tempat duduknya, kursinya dirapikan dulu. Oke, ini udah sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Nanti setiap kelompok nanti akan ada tugas masing-masing. Jadi dipersiapkan dari sekarang. Baik. Sebelum kita lanjut ke selanjutnya, pada hari ini kita akan membahas tentang adab sholat dan juga berzikir. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian sholat dan pengertian zikir. Masih ingat gak pembahasan kemarin? Kita sebelum lanjut ke pembahasan adab sholat dan berzikir, Bapak akan tanyakan materi sebelumnya, yaitu tentang pengertian sholat dan pengertian zikir. Nah, siap? Baik, Bapak akan tanyakan yang pertama, apa pengertian sholat menurut bahasa? Nah, siapa yang tahu pengertian sholat menurut bahasa? Ada yang tahu? Menurut bahasa sholat diambil dari, nah, siapa yang tahu? Katakannya ya. Sholat berasal dari bahasa Arab, itu sholat yang berarti doa. Doa, betul, ahsanta. Terus apa yang dimaksud dengan zikir secara bahasa? Ada yang tahu? Zikir secara bahasa, zikir juga sama ya, dari bahasa Arab, dzakaro, zikrun. Artinya apa? Zikrun, dzakaro? Nah, betul, artinya adalah mengingat. Artinya mengingat atau ya menyebut atau mengingat. Itu arti zikir. Dan kemarin juga kita bahas tentang dalil tentang sholat dan juga dalil tentang berzikir. Nah, sekarang kita akan membahas tentang adab sholat dan juga adab berzikir. Siap? Siap mengikuti? Siap. Sebelum kita melanjut ke materi, kita pemanasan dulu ya, kita speaking dulu nih ya. Semuanya berdiri dulu, semuanya berdiri. Biar semangat, kita speaking terlebih dahulu. Speakingnya kira-kira apa? Kita nyanyikan lagu
Aliadu ya, Aliadu. Udah hafal? Baik. Kita baca bareng-bareng ya. Kita suaranya diangkat semuanya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan, tepuk tangan. Makan dulu kembali. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak akan bacakan dulu tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran dari bab keempat ada sholat dan zikir. Yang pertama, setelah peserta didik atau siswa itu melakukan pembelajaran, yang pertama peserta didik dapat menjelaskan pengertian adab sholat dan berzikir dengan baik. Yang kedua, mengidentifikasikan dalil tentang adab sholat dan zikir dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan tentang adab sholat dan zikir dengan tepat. Yang keempat, dapat menunjukkan hikmah perilaku orang yang melakukan adab sholat dan zikir dengan tepat. Yang kelima, siswa dapat mensimulasikan adab sholat dan zikir dengan baik. Dan ini tujuan pembelajaran materi kita pada hari ini. Tujuannya apa? Kita mempelajari adab sholat dan berzikir supaya sholat kita itu kita lakukan dengan baik dan benar, sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan sunnah-sunnah yang sudah ditetapkan oleh syariat. Dan juga berzikirnya bukan asal berzikir ya, tapi berzikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Sampai sini bisa dipahami? Baik, kita perhatikan di layar. Kita masuk ke materi, yaitu adab sholat dan zikir. Sebelum kita bahas tentang adab sholat dan zikir, Bapak akan menjelaskan dulu pengertian adab. Apa itu adab? Sama adab juga diambil dari bahasa Arab adabun ya. Dalam bahasa Arab yang artinya bisa berarti budi pekerti, bisa berarti tata krama, bisa berarti sopan santun. Atau secara keseluruhan, adab itu adalah segala bentuk sikap, perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, dan budi pekerti atau juga akhlak. Ini arti daripada adab ya. Jadi adab itu diambil dari bahasa Arab yaitu adabun, yang berarti itu budi pekerti, atau bisa berarti tata krama atau sopan santun. Berarti nanti kalau disambungkan dengan sholat, dalam sholat itu seperti apa adabnya, dalam berzikir seperti apa adabnya. Nanti akan kita bahas di selanjutnya ya. Baik. Selanjutnya, sekarang nih kita masuk ke materi selanjutnya yaitu adab sholat. Kira-kira apa yang harus diperhatikan dalam sholat? Yang pertama, banyak orang yang sholat ya, ini banyak orang yang sholat setiap hari 5 waktu sholatnya. Tetapi ketika lagi sholat itu banyak yang lalai, dalam keadaan lalai atau dia itu tidak mendapatkan tujuan daripada sholatnya. Kira-kira kenapa bisa seperti itu? Makanya bisa jadi orang-orang tersebut tidak melaksanakan adab-adab sholatnya. Kira-kira apa aja adab sholat? Yang pertama khusyuk. Yang pertama itu adab sholat pertama adalah khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk menghadirkan hati dan pikiran dalam setiap lafal zikir di dalam sholat atau zikir di luar sholat yang diucapkan, atau bacaan yang kita baca itu harus kita pahamkan. Jadi kita itu ketika kita membaca bacaan dalam sholat seperti Al-Fatihah, membaca doa ketika ruku, membaca ayat Al-Quran dan lain, kita harus menghadirkan pikiran dan hati kita. Itu salah satu caranya khusyuk. Yang kedua, hati yang ikhlas. Jadi ketika sholat kita harus mengikhlaskan. Gak boleh kita sholatnya itu sambil ngedumel, gak boleh sholatnya itu sambil terpaksa dan lain, gak boleh. Harus dalam keadaan ya ikhlas. Terus yang ketiga, ada sholat yang ketiga yaitu menjaga waktu dan batas-batasannya. Gak boleh sholatnya itu melewati batasnya, waktu batasnya. Misalkan sholat subuh, contohnya sholat subuhnya jam 7 atau jam 8, itu kan waktunya udah
udah habis, nggak boleh. Jadi sholat zuhur harus pada waktunya, sholat asar juga harus pada waktunya. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis ya. Terus yang kelima, menyingkirkan gambar, tulisan. Kadang-kadang ada yang sholat itu menggunakan pakaian yang bergambar di belakangnya atau ada tulisan-tulisannya. Itu bisa merusak konsentrasi sholat kita. Kalau bisa jangan, atau boleh kita menegur teman kita atau orang yang memakai baju atau kaos yang ada gambar dan tulisannya, karena itu bisa menghilangkan kehusuan sholat juga. Terus yang keenam, ketika sholat kita disunahkan itu yang memakai pakaian yang bagus, yang baik. Terus ketika sholat kita juga dianjurkan untuk menyesali apa dari dosa-dosa kita. Boleh, nggak apa-apa. Boleh ketika sholat kita sambil menangis, nggak apa-apa. Tapi nangisnya karena mengingat dosa. Nggak boleh nangisnya karena sebab punya hutang atau karena sebab diputusin pacar. Nggak boleh. Kalau itu nanti kalau nangis ya menjadi makruh berarti. Terus yang kedelapan, melakukan sholat dengan khusyuk. Nah, bisa dipahami? Nah, silakan perhatikan video berikut ini. Bahwa seorang hendaknya menjaga bacaannya. Ayo rotil tanya bacanya dengan takbir. Jangan cepat-cepat. Fa'inah dari kaya syarul ta'amul, karena itu lebih mudah untuk mau dihayati. Menghayati bacaan itu hanya bisa jika dibaca dengan tertib, sesuai, cocok, nggak usah berlebihan sampai hilang hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan akhirnya ada yang terlalu fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak jadi nir, tapi jadi niur. Jangan lebay. Sholat itu ada yang lebay. Terlalu biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Jangan jadi P, Ain jadi A jadi A. Allahu Akbar. Ya itu terlalu hebat. Nah biasanya gitu. Kalau dibaca dengan baik, kalau dibaca dengan tertib, maka kita baru bisa menghayati apa yang kita baca. Kan saya rasa kalau kita baca surat-surat pendek, juz amma, itu surat-surat yang kita banyak paham maknanya. Kalau kita baca kuliah al-kafirun, ta'amul wa ta'amul sampai selesai, kita membayangkan bahwa ini surat pembeda antara saya dengan orang di luar Islam. Orang yang kafir, saya tidak nyembah. Sembahanmu, kamu tidak nyembah. Sembahan saya diulang 2 kali, dipungkasi dengan kamu punya agama, saya punya agama. Itu saya rasa banyak orang paham walaupun tidak ngaji. Kalau kita membaca kita menyatakan bahwa ini tentang keesaan Allah dan bahwa ini tentang Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak punya bapak dan tidak punya anak. Walaupun kita nggak tahu maknanya secara detail, tapi banyak orang tahu bahwa yang dibaca itu seperti itu. Kalau kita mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu sallallahu. Kita tahu bahwa yang saya baca ini demi masa. Wal asri itu demi orang-orang itu dalam keadaan merugi kecuali yang bertakwa dan beramal soleh. Itu masih ada bayangan di situ. Makanya jangan terlalu merasa heboh, merasa kacau, merasa takjub. Bagus bukan berarti jelek, ya? Bagus bukan jelek, tapi jangan tertipu dengan keindahan. Biasanya jangan kalau sholat di masjid moro-moro bacanya ayat yang di tengah, ya, tahu-tahu bacanya ayat yang di tengah, bukan ayat-ayat yang pendek, tapi yang dibaca itu juz 13, juz 21. Ketika imamnya kan tampaknya baik, ya kan? Tahu-tahu misalnya baca
Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus dilanjut. Kan kita tambah wah ini tengah. Jangan terlalu takjub dengan itu, karena bukan itu yang terbaik. Yang paling adab, yang paling baik itu baik. Tapi yang lebih baik jangan baca awal sampai akhir selesai dalam satu rakaat. Jadi membaca awal sampai akhir walaupun pendek itu lebih baik daripada roto panjang tapi tidak selesai ayat surat tersebut. Jadi kan kalau baca Yasin mungkin yang diambil yang benar, tidak mungkin dari Yasin sampai ini gitu sama, tidak mungkin. Ya buyar makmumnya. Jadi saya ulang lagi bahwa bermakmum menjadi makmum ketika sholat. Imam kita membaca ayat yang kita Masya Allah ayat ke-29, ayat juz 23 ini saya tidak tahu ini juz berapa. Masya Allah hebat. Kalau dari indah dan dari baiknya itu membaca awal sampai akhir selesai dalam satu rakaat. Jadi jangan merasa bahwa kalau saya membaca Wan Nasri kemudian imam baca Wan Nasri. Nah ini apa tidak cerdas? Justru itu yang baik. Karena Anda membaca mulai awal sampai akhir selesai. Saya membaca Qul sampai selesai lebih baik daripada saya membaca ayat di tengah-tengah surat Kahfi atau apa cuma 5 ayat kemudian saya selesai. Apalagi momennya nggak pas, ayatnya nggak selesai, cerita dalam ayatnya nggak selesai, itu lebih baik. Lebih baik pendek tapi selesai. Understand? Mana jawab ten? Gitu lah. Jadi orang ngaji itu pasti lebih enak, tak mungkin kan? Orang ngaji, jangan bisa jadi imam. Bagaimana saya ini hafal ya Wan Nasri, ina atau ina tidak ada. Saya kalau ngaji bacanya Wadduha, Alam Nashrah. Itu lebih baik. Kenapa? Karena jangan membaca satu surat sampai selesai. Tapi kalau di tengah, bukan berarti buruk. Semua Al-Quran baik. Akan tetapi menyelesaikan satu ayat, satu surat itu lebih baik. Jadi sebenarnya menyempurnakan sesuatu sehingga sempurna. Understand? Nah, setiap kelompok 2 orang maju dan sampaikan apa yang disimpulkan oleh setiap kelompoknya ke depan. Nah, dari kelompok sebelah sini siapa yang nanti yang maju tadi? Nah, silakan maju, silakan baca apa yang sudah kalian tulis dari video yang tadi ditonton. Silakan. Nah, silakan dibaca 2 orang sini, 2 orang mewakili. Nah, ini. Kamu biasa aja. Nah, baca silakan. Apa yang kalian tulis dari video yang tadi silakan baca. Bacaan sholat bisa dihayati kalau dibaca dengan tartil. Dan saat sholat membaca surat pendek dari awal sampai akhir lebih baik daripada membaca pertengahan surat. Terus? Dan jangan bergerak ketika sholat. Kalau seseorang banyak gerak di dalam sholatnya, berarti hatinya tidak khusyuk. Terus? Apabila saat kita membaca ayat Al-Quran yang artinya penghinaan terhadap Allah atau Rasul, maka harus dipelankan saat membacanya. Oke, tepuk tangan buat kelompok yang pertama. Yang kedua, lanjut kelompok yang kedua. Silakan. Yang kedua. Baca. Dalam sholat jangan terlalu cepat-cepat. Sholat jangan terlalu lebay dalam bacaannya. Dibaca dengan tartil. Menyelesaikan satu ayat lebih baik saat sholat. Jangan banyak bergerak. Jika banyak bergerak maka tidak khusyuk. Jika hatinya khusyuk maka badannya juga khusyuk. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok lainnya, silakan. 2 orang maju ke depan. Nah, silakan dibaca apa yang kalian sebutkan dari video yang tadi. Pertama, membaca dengan tartil dan membaca surat sampai selesai. Terus? 2. Menghayati. 3. Jangan banyak bergerak. 4. Apabila membaca ayat tentang penghinaan, suara dikecilkan. Berkah, ya. Terima kasih, silakan kembali. Oke, dan tadi kalian tonton itu adalah ada badab tentang sholat ya. Dan nanti selain kalian hafalkan, pahami dan juga kalian praktekkan di setiap sholat kalian ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Kita selanjutnya karena kalian udah
udah mulai agak lemes nih kayaknya. Coba di rumahnya berdiri dulu, berdiri lagi, berdiri lagi ya. Oke, coba gerakan badannya dulu biar gak ngantuk. Benernya. Apa kita mau nyanyi lagi? Nyanyi yang di pertemuan sebelumnya, yaitu yang apa ya, Aina ya? Bisa? Paham apa semuanya? Ya, kita nyanyi bareng-bareng. Oke, dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Aina di mana, Mama di depan, Wara di belakang, biji wari di samping. Aina di mana, Mama di depan, Wara di belakang, biji wari di samping. Pokok Allah di atas, tata itu di bawah, guna-gunakan di sini dan di sana. Pokok Allah di atas, tata itu di bawah, guna-gunakan di sini dan di sana. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan materi ya. Materi selanjutnya yaitu tentang adab berzikir. Adab berzikir yang pertama yaitu berzikir dengan ikhlas, yang kedua merendahkan suaranya. Jadi suaranya jangan terlalu dibesar-besarkan, jadi suaranya sedang aja normal ya. Yang ketiga berzikir dengan zikir atau wirid yang dicontohkan oleh Rasul, tidak boleh asal baca wirid. Terus yang selanjutnya mencoba memaknai makna dan khusyuk ketika membaca apa yang kita baca. Yang kelima duduk di tempat atau ruangan yang bersih. Tidak boleh kita asal duduk kemudian berzikir, apalagi tempatnya itu yang terdapat najisnya. Yang keenam memakai wangi-wangian, itu disunahkan. Yang ketujuh memilih tempat yang sunyi, atau jangan berzikirnya di tempat yang ramai, karena itu bisa menghilangkan kekhusyuan zikir kita. Baik, nanti selanjutnya kalian kita akan tonton lagi video tentang berzikir ya, dan berzikir. Tahu saya zikir, kok malah tambah galau? Salah satu dari niat atau bagaimana yang lebih baik untuk cara berzikir menurut agama Islam, Pak Ustaz? Kalau bisa wudhu dulu, tapi kalau nggak bisa wudhu langsung saja zikir. Kalau mau zikirnya pakai tasbih yang 100 itu bagus. Banyak orang pergi umrah lebih lama milih tasbih daripada bertasbih. Milih tasbihnya lama, tasbih batu, tasbih kaca, tasbih koka, tasbih zaitun. Tasbihnya beli tasbih 100 pergi umrah, pas pulang 1 pun gak ada yang disimpan, semuanya dikasih ke orang. Tinggal punya dia 2, itu pun digantung di kaca spion mobil. Itu alat tasbih itu supaya tasbih kita teratur, dihitung 100. Terserah, tapi saya lebih banyak bersolawat. Bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mulut menyebut, hati mengingat, sikap mengagungkan. 3 jalan. Mulut menyebut, hati mengingat, sikap mengagungkan. Pejamkan mata. Kalau bisa sholat dulu, kalau pagi sholat duha, kalau malam sholat tahajud, kalau nggak ada waktu sholat sunat mutlak 2 rakaat, sholat sunat hajat. Ya Allah, tolong hajatku ini supaya tunaikan segala, mudahkan urusan dunia akhirat, tenangkan batinku. Sholat, setelah itu barulah berzikir. Baca Quran itu zikir, sholat itu zikir, tasbih itu zikir, sholawat itu zikir, istighfar itu zikir. Kalau belum datang mungkin kurang banyak, siapkan cawannya, siapkan gelasnya. Allah akan menurunkan airnya. Gelas itu hati kita, air itu adalah ketenangan dari Allah. Kalau belum datang mungkin bukan Allah tidak tunaikan janji, karena Allah Maha menunaikan janji. Innaka la tukhliful mi'ad.
tapi mungkin cawan kita masih kotor. Kita bersihkan hati, kita mohon kepada Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah, Allah pasti akan menolong dia. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan dia jalan keluar dari segala problematika masalah hidupnya. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah mungkin kurang syarat, kurang khusyuk. Obat saja pun yang hebat, kalau tidak cukup syarat tidak jadi obat, malah jadi penyakit. Ini ada pil kapsul dari Jerman. Kalau dimakan, kalau dikonsumsi, kalau diobati anaknya insya Allah sehat. Begitu dikasih anaknya bukan sehat, malah makin sakit. Gara-gara apa? Gara-gara salah dengar. Gimana ibu kasih obatnya? Setelah saya kasih obatnya, saya masukkan ke bubur, saya suapkan ke anak saya. Rupanya kata dokter kemarin bukan ke bubur, ke dubur. Salah pasang. Makanya dengarkan baik-baik, amalkan tulus ikhlas, Allah akan menurunkan pertolongannya, ditenangkannya hati kita sebagaimana ditenangkan hati ibu Nabi Musa, ditenangkan hati kita Kelompok ada yang maju ke depan untuk menyampaikan apa yang kalian dapatkan dari video Ustaz Abu Somad tadi. Kelompok yang ini silakan maju. Silakan bacakan. Apa yang didapatkan dari video yang tadi ya silakan sampaikan. Dah? Ya, silakan. Jadi sebelum berzikir disunahkan atau sebagainya kita harus berwudu terlebih dahulu. Terus kelompok lain, kelompok ini silakan. Silakan baca apa yang kalian dapat. Udah, bagus. Silakan kembali. Nah, bisa ya. Tepuk tangan buat kelompok. Mungkin ada lagi nggak? Ada, coba sini. Ada, ya silakan coba ngobat, dekat maju. Sebelum berzikir disilakan untuk berwudu ya. Yang pertama tadi sampaikan. Cara berzikir kalau bisa wudu dulu, dan kalau mau bisa memakai tasbih pakailah mulut menyebut jadi mengingat. Nah, bagus. Nah, ya sebelum saya tutup, saya akan simpulkan dari pertemuan pada hari ini, yaitu pembahasan kita sekarang yaitu adab sholat dan juga adab berzikir. Adab sholat yaitu ada 8 ya. Adab sholat 8. Yang pertama itu khusyuk, yang kedua itu hati yang ikhlas, yang ketiga menjaga waktu, yang keempat menjaga kebersihan tempatnya, yang kelima menyingkirkan gambar ketika sholat atau tulisan-tulisan di baju. Terus yang ke-7 memakai pakaian yang baik. Yang ke-8 menyesal atau bersedih ketika sholat. Dan terakhir itu melakukan dengan khusyuk. Itu ada pada sholat. Dan kemudian ada berzikir, ada 5. Yang pertama itu ikhlas, membaca dengan ikhlas. Yang kedua merendahkan suara ketika berzikir. Yang ketiga itu berzikir dengan zikir atau wirid yang disunahkan. Yang keempat memahami apa yang dibaca. Dan yang kelima duduk di tempat yang sunyi. Itu adab-adab sholat dan juga adab-adab zikir. Bisa dipahami? Oke, baik. Sebelum kita tutup materi, mungkin Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai pembahasan yang sudah kita bahas. Sebelum kita lanjut ke tanya jawab, Bapak kasih waktu untuk kalian untuk membaca terlebih dahulu. Bisa dipahami? Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Sebelum kita ke sesi penutup, Bapak akan tanyakan tentang materi-materi atau pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang tadi disampaikan. Apakah kalian siap? Ya. Sebelum saya tanyakan, apa kalian paham pembahasan yang tadi disampaikan? Ya. Baik. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan adab? Apa yang mungkin ada kelompok ini? Adab yang
Baik, Ahsanta. Betul? Tepuk tangan buat kelompok pertama. Pertanyaan kedua. Sebutkan adab-adab berzikir. Nah, kelompok ini. Nah, pertama ikhlas dalam berzikir, kedua Ahsanta. Betul? Terus yang pertanyaan selanjutnya, sebutkan adab-adab sholat. Adab-adab sholat. Kelompok mana adab sholat? Nah, kelompok ini ya, silakan. Pertama, khusyuk, kedua ikhlas, Kedua ikhlas, ketiga menjaga waktu. Betul? Tepuk tangan buat kelompok pertama. Baik, sebelum Bapak tutup pertemuan hari ini, Bapak akan kasih tugas buat kalian ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah kalian perhatikan dan amati video yang kalian akan tonton ini. Tugasnya kalian simpulkan dan tulis rangkuman dari video yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad berikut ini. Silakan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Menurut saya kalau ada yang model-model gitu, saya tutup mati. Lah, lalu bagaimana caranya khusyuk? Kata Syekh Ali Tantawi ada 5. Yang pertama, ketika berwudu jangan bercakap. Makanya waktu berwudu itu saat air masuk ke mulut, makrifat hakikatnya keluar dosa-dosa mulut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saat air menyiram muka, keluar dosa dari kelopak biji mata. Saat air menyiram tangan, keluar dosa dari celah-celah tangan. Saat air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala, otak sampai ke lubang telinga. Saat air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah kaki. Kan sampai bercakap. Di banyak orang sekarang sampai lurus cakap. Nah, kamu bilang sebenarnya jangan. Tapi sudah datang juga memang entah apa langsung. Kentut juga sama dia itu. Itulah kita khusyuk. 2. Dari tempat wudhu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tak boleh tasbih. Tasbih itu apa? Kalau tasbih aja tak boleh, apalagi update status. Putus kontak tapi aja. Nah, tasbih boleh, tasbih tak tasbih. Subhanallah, subhanallah. Bro, gimana? Habis sholat jadi kita makan sholat. Subhanallah, subhanallah. 3. Sambung seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Siapa yang bercakap waktu azan dikumandangkan, yukhsha, dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Begitu kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Makanya kalau azan berkumandang diam. Itulah mengapa di Medan di mana-mana sebelum azan apa kata muazin? Innallah, di Medan masih ada muazin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sekarang ada orang yang melarang itu. Kau jangan tambahkan. Kalau azan aja, saya baca innallaha wa malaikatahu. Datang mahasiswa itu melapor ke saya, Ustaz, katanya tak boleh baca innallaha wa malaikatahu. Siapa melarang? Etik. Oh, kalau gitu besok tak usah kau baca innallaha wa malaikatahu. Jadi pengumuman saat aku nanti azan, kau sebut nama Muhammad, berselawatlah. Kira-kira mana yang bagus? Pengumuman attention please atau innallaha wa malaikatahu? Baguslah innallaha wa malaikatahu. Ini orang nikah, tidak paham. Kita dibilangnya nambah-nambah ibadah. Itu bukan menambah ibadah, pengarahan. Sama macam salat tarawih. Sallu salatal witri salasa rakaatin asabakumullah. Itu bukan nambah-nambah ibadah. Itu kan pemberitahuan ganti diri dari tarawih ke witir. Karena orang di belakang banyak tak tahu. Coba kalau tak dibuat begitu, mama di belakang kan nanya, Pak Imam, ini apa nih? Witir. Tiga, 4. Pertama, waktu wudhu jangan cerita. Kedua,
dari tempat wudhu ke dalam jangan tasbih. Ketiga, sambut seruan azan, jaga khusyuk. Keempat, mulut membaca, hati mengingat. Apakah Nabi Muhammad itu kalau sholat mulutnya bergerak? Dijawab oleh Khabbab bin Al-Az. Naam. Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulutnya bergerak? Bittirabi lihyatihi, karena aku tengok jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. Banyak sekarang orang sholat diam menyebut. Apa dibacanya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya sampai yang kelima, pahami bacaan. Saya tak nyuruh menerjemahkan, jangan diterjemahkan, cukup dipahami. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Salat ini macam orang nyetir mobil. Sudah agak naik macam naik motor juga. Agak naik masuk. Gitu. Macam meniti pematang tanah liat di tengah sawah. Jatuh naik balik, jatuh naik. Jangan jatuh masuk kolam sebelah nanggung ikan dulu. Nah, ini kertas terakhir. Ini panitia dari Risau nih. Tim dari Risau nih karena pesawat dah mau berangkat. Saya cuma mau bilang saya pernah mimpi satu majelis sama Habib Rizik, makan sama Ustaz Somad. Nah, ini tugas untuk kalian nanti ya. Di pertemuan akan datang, setiap kelompok nanti menyampaikan apa yang kalian simpulkan dari video Ustaz Abdul Somad tadi. Bisa dipahami? Baik. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang hikmah dari sholat dan juga manfaat berzikir, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Baik. Sebelum tutup, mari kita sama-sama tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Belajar yang rajin ya, belajar ijtihad, wala taksal, wala taku ghafilan. Jangan malas-malesan. Karena yang malas-malas belajar akan mendapatkan penyesalan di suatu saat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.